Halo para pendengar setia alur cerita film, welcome to the channel. Apa kabar? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan jiwa raga dan aman dari kehabisan kuota tentunya. Amin. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film Greyhound. Bagi yang belum nonton part pertama, silakan klik pada link sebelah kanan atas, dan bagi kalian yang ingin mendengarkan kelanjutannya tanpa banyak bacot, langsung let's go. Cerita berlanjut ketika sore hari, tepatnya sekitar 1600 sampai 2000 jam kemiliteran atau sekitar jam 4 sore sampai jam 8 malam. Yang saat itu karena cuaca dingin, malam terasa lebih cepat dari musim biasanya. Ketika Kapten Ernest tengah menyantap hidangannya bersama awak kemudi, tiba-tiba suara berbahaya ditembakkan oleh kapal utama konvoi. Seketika Kapten Ernest langsung siaga tempur dan mengejar U-boat itu. Namun karena gelapnya malam, Greyhound hampir saja menabrak kapal utama konvoi jika Kapten Ernest tidak sesegera mungkin melakukan manuver kiri penuh. Ledakan terjadi pada kapal dagang bernama Vasco yang merupakan kapal pengangkut minyak akibat dari serangan U-boat yang terlihat jelas di depan mereka. Begitu melihat U-boat sudah berada pada jangkauan tembak AA gun 40 mm, para awak langsung menembak U-boat itu tanpa menunggu perintah dari Kapten Ernest. Kapten Ernest kaget, lalu memerintahkan awak anjungan dan berteriak kepada krunya untuk menahan tembakan. Karena Kapten Ernest tahu bahwa dengan situasi yang gelap seperti itu, hanya akan mendatangkan kesalahpahaman bagi kapal aliansi. Dan benar saja, tembakan balasan dilakukan oleh konvoi aliansi yang berakhir friendly fire. Greyhound hendak mendekati U-boat itu dan bersiap untuk menembakkan depth charge lagi. Namun ternyata U-boat itu menggunakan semacam pengalihan bernama Wellenwerfer dalam bahasa Jerman, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya pelempar pil, agar Greyhound mengira kapal U-boat itu masih berada di posisi pil itu dilepaskan. Alhasil barel bom Greyhound terbuang sia-sia. Kadena meminta bantuan untuk melindungi kapal dagang yang berada di bagian belakang, namun Greyhound mengatakan pada Kadena akan ke sana sesegera mungkin karena Greyhound juga harus menolong para korban yang selamat dari kapal minyak Vasco. Greyhound tidak punya pilihan lain selain menunggu para penyintas naik ke kapal semua. Ketika hendak berbalik menolong Kadena, kapal dagang yang membawa perbekalan milik Amerika bernama Southland yang berada di bagian belakang meledak karena serangan torpedo. Kadena menyelamatkan 24 orang dari kapal Southland, sementara kapal selam U-boat milik Jerman semuanya keluar dari jangkauan konvoi dan pengawal, namun tetap menjaga jarak dengan mereka. Ketika Greyhound kembali ke formasi konvoi, frekuensi komunikasi radio Greyhound diretas oleh salah satu U-boat Jerman bernama Grey Wolves. Mereka mengejek, menghina dan mengancam Greyhound karena mereka merasa tidak terkalahkan di lautan. Waktu memangsa pun datang, keenam U-boat mulai menyerang secara bersamaan di dalam kegelapan. Mereka masing-masing menyerang Harry, Eagle, dan Dicky secara bersamaan. Eagle here, pips on the move, one bearing 080, range 11 miles and closing, the other at 0859 miles. Greyhound Harry, our two pips are separated, bearing 084 and 095. Masing-masing dari kapal pengawal melawan dua U-boat Jerman sekaligus. Serangan yang diperlihatkan secara keseluruhan yang tampak sangat porak-poranda, namun kemudian melakukan time skip beberapa jam kemudian menuju 0400 sampai 0800 atau jam 4 subuh sampai jam 8 pagi pada hari Kamis. Total ada 5 kapal konvoi yang hancur dan karam serta 2 kapal mengalami rusak sedang pada serangan malam itu. Vasco, Southland, Corning, Pombarton, dan Powell adalah nama kapal dagang yang hancur, namun tidak diberitahukan 2 kapal yang rusak tadi. Sementara musuh hanya kehilangan 1 U-boat. Beberapa saat kemudian, 2 kapal U-boat kembali terdeteksi oleh Eagle dan Dicky. Greyhound, Eagle, target sighted, engaging now. Do our best to hammer 'em. Understood, Dicky. Eagle melawan U-boat itu sendirian dan berhasil mengalahkannya, namun adegannya tidak diperlihatkan. Sementara Dicky, karena satu-satunya kapal korvet maka harus dibantu oleh Greyhound. Greyhound, Dicky, I have them dead to rights. I'm attacking. Dicky pada pertempuran melawan U-boat ini diperlihatkan sangat lihai.
Ibarat kata kecil-kecil cabai rawit lah. Graham, Dickey, I'm launching depth charges now. Serangan dan desakan secara intens diberikan oleh Dickey kepada U-boat itu. Kemanapun dia pergi, Dickey selalu menghantuinya. Tidak ada waktu dan celah untuk kabur dan bernafas lega, yang karenanya memberikan kerusakan terhadap U-boat itu sampai-sampai tidak mampu untuk menyelam lagi. Jerman sempat mengenai Greyhound, namun untungnya serangannya hanya menghancurkan senjata double A gun 40 mm dan tidak terlalu berakibat fatal bagi Greyhound. Ketika mendapatkan posisi yang pas, Greyhound memerintahkan Dickey untuk keluar dari jalur tembakan dan menenggelamkan U-boat itu dengan beberapa tembakan dari senjata kaliber 5 inci. 3 orang menderita luka-luka dan 3 orang lainnya tewas termasuk koki yang biasanya menyajikan makanan kepada Kapten Ernest. Upacara kebaktian diselenggarakan bagi mereka yang telah tewas, yang untungnya untuk sementara ini tidak ada tanda-tanda serangan dari kapal selam Jerman. Namun tepat setelah selesainya upacara itu, suar berbahaya ditembakkan oleh Eagle, yang ternyata Eagle telah tertembak oleh salah satu U-boat Jerman yang mengakibatkan lambung kapal kemasukan air dan membuatnya tidak mampu untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Namun masih bisa berjalan dengan cara diderek dan dengan kecepatan stabil serta lamban. Kadena yang berada di dekatnya langsung melakukan penyelamatan dan mendereknya secara perlahan. Namun ujung-ujungnya, Eagle tidak mampu untuk digunakan lagi dan harus karam ke dasar laut, menyisakan 2 destroyer dan 1 korvet yang melindungi konvoi. Greyhound Eagle, request permission to abandon ship, sir. We have a 15-degree list now and the main deck is underwater. She's been a good home, sir. It's been an honor sailing with you. Hari Kamis, jam 2000 sampai 2400 atau jam 8 sampai 12 malam, 14 jam sebelum mendapatkan bantuan perlindungan udara. Kapten Ernest tengah gelisah karena amunisi dan perlengkapan kapal pengawal sudah sangat minimum. Ditambah kena mental karena harus kehilangan Eagle, salah satu kapal destroyer dari kelompoknya. Kapten Ernest kemudian menyuruh Palaksa Charlie untuk memberikan pesan meminta bantuan kepada Angkatan Laut Inggris dengan tanpa bisa diketahui oleh pihak musuh. Beberapa saat kemudian, kru komunikasi menerima pesan dari Angkatan Laut Inggris bahwa akan ada bantuan udara namun harus pergi ke arah koordinat yang telah ditentukan. Grey Wolf kemudian meretas komunikasi radio Greyhound lagi, namun langsung memindahkan saluran ke frekuensi yang berbeda. Keesokan harinya, yakni Jumat, tepatnya sekitar jam 8 sampai 12 pagi, 2 U-boat terang-terangan langsung mengarah ke Greyhound dari bagian sebelah kanan dan kanan depan. Tak butuh waktu lama, kedua kapal U-boat itu langsung menyerang menggunakan torpedo secara bergantian. Pertama, torpedo meluncur melalui sebelah kanan Greyhound. Dengan belok kiri penuh, Kapten Ernest merasa bisa menghindari torpedo itu. Namun sesaat kemudian pemantau berteriak bahwa ada satu lagi torpedo yang mengarah ke arah mereka dari baringan 120 atau depan agak kanan dikit. Dengan insting yang kuat, Kapten Ernest tetap pada belokan kiri penuh dan mempertahankan jalurnya sampai torpedo sebelumnya melewati mereka. Dan setelah itu, langsung banting setir penuh ke kanan dengan mekanisme mesin pendorong kanan mundur pelan dan mesin sebelah kiri maju penuh. Greyhound untuk kedua kalinya dalam waktu yang hampir bersamaan lolos dari maut yang mengintai mereka. Dengan cepat, Greyhound langsung mengejar U-boat yang tepat berada di depan mereka yang ternyata merupakan Grey Wolf yang selama ini mengejek Greyhound. Torpedo diluncurkan dari Grey Wolf, namun dengan belok kiri dikit dapat dihindari dengan mudah oleh Greyhound. Tembakan senjata Mark 12 kaliber 5 inci mengenai Grey Wolf dan terpaksa harus naik ke permukaan. Dengan mengarahkan posisi ke arah kiri dan bidikan manual, Grey Wolf langsung meledak hancur lebur oleh tembakan beruntun senjata Mark 12 kaliber 5 inci. Namun Greyhound belum bisa bernapas lega karena masih ada satu lagi U-boat yang sudah membidik ke arah mereka. Ketika palka penutup torpedo U-boat itu terbuka dan hendak menembakkan torpedo, tiba-tiba bantuan perlindungan udara milik Angkatan Laut Inggris datang memberikan pertolongan. Dengan memberikan tanda ke lokasi U-boat Jerman menggunakan tembakan oleh Greyhound, pesawat yang sepertinya merupakan PBY Catalina langsung membombardir U-boat itu menggunakan 4 depth charge yang langsung menghancurkan U-boat itu berkeping-keping. Dari kejauhan, terlihat sekelompok kapal pengawal Inggris di bawah komando HMS Diamond tipe destroyer yang akan menggantikan Greyhound, Harry, dan Dickey untuk misi pengawalannya terhadap konvoi HX-25 dan memerintahkan Greyhound
beserta kelompok pengawalnya menuju pangkalan Angkatan Laut Londonderry secepatnya. Kapten Ernest memberikan hak komando ke kru anjungan dan pergi ke kabinnya untuk beristirahat. Sebelum ke kabinnya, ia mendengar sorakan sukacita dan terima kasih dari kapal utama konvoi dan kapal konvoi yang lainnya. Karena berkat komando dan pengawalan dari Greyhound, Dickie, Harry, dan juga Eagle, mereka bisa sampai dengan selamat ke perairan Inggris. Ernest selalu akhirnya dapat mengistirahatkan tubuhnya setelah 3 hari dihantui oleh ketidaktenangan dan bayang-bayang serangan Nazi Jerman. Dan film Greyhound pun berakhir dengan memperlihatkan Greyhound, Harry, dan juga Dickie berlayar berjajaran di depan seluruh armada konvoi. Selesai. Untuk informasi tambahan, kapal USS Killing dengan kode lambung Double D 548 sebenarnya hanyalah fiksional. Tidak ada yang namanya USS Killing di kehidupan nyata. Kapal yang sangat mirip dengan USS Killing di kehidupan nyata adalah kapal berjenis destroyer dan dari kelas yang sama, yaitu Fletcher, yang bernama USS Kidd dengan kode lambung Double D 661. USS Kidd sebenarnya secara resmi berlayar untuk pertama kalinya pada tahun 1943 dan memulai perjalanan karirnya dalam misi escort dengan kapal perang yang lain di perairan Atlantik dan perairan Karibia. Lalu kemudian pada tahun yang sama dipergunakan dalam Perang Pasifik. Lalu apakah cerita Greyhound ini memang berangkat dari kisah nyata? Jawabannya adalah bisa iya dan tidak sih. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, cerita film ini diambil langsung dari sebuah novel berjudul The Good Shepherd. Namun walau demikian, novel ini bukanlah karangan imajinatif sepenuhnya, melainkan cerita yang lahir dari hasil riset yang mendalam yang mengambil latar tempat pada momen Perang Dunia Kedua, tepatnya pada pertempuran Atlantik di musim dingin pada tahun 1942. Yang benar-benar terjadi sesuai dengan kisah nyata sebagaimana yang ditunjukkan dalam film hanyalah usaha U-boat Jerman pada Perang Dunia Kedua di perairan Atlantik untuk memutus jalur transportasi yang mengangkut perbekalan dan pasukan dari sekutu dan mengambil alih jalur transportasi di lautan Atlantik. Apakah U-boat Jerman benar-benar dapat meretas transmisi frekuensi radio kapal destroyer Amerika Serikat seperti saat dia mengejek, mencaci, dan mengancam Greyhound pada film? Jawabannya adalah hal itu tidak pernah terjadi di kehidupan nyatanya sama sekali. Dan yang terakhir, Komandan Ernest Krause itu hanyalah fiksi ya, hanyalah nama yang dibuat oleh pengarangnya untuk dijadikan sebagai pemeran utama saja. Bahkan nama sebenarnya di dalam novelnya adalah George Krause, bukan Ernest. Itulah akhir dari seluruh alur cerita film Greyhound. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar jika ada fakta atau informasi salah yang saya sebutkan selama video ini berlangsung. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tetap selalu memakai masker. Saya pamit dan sampai jumpa pada konten bedah film selanjutnya. Dadah!